Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa lebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Supaya kita selalu diberikan kesehatan dalam pelajaran yang kita terima pada pagi hari ini bisa kita terima dengan baik dan bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Ya, kita akan bahas itu pola bilangan dan barisan bilangan. Bab yang pertama yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Di sini kalau kita lihat dari judulnya sudah kelihatan. Pada bab 1 ini akan kita bagi menjadi dua, yaitu pola bilangan, yang kedua nanti barisan bilangan. Pola bilangan. Pola itu apa sih? Ya. Pola bilangan. Pola itu berarti aturan atau keteraturan. Ya. Pola bilangan berarti bilangan yang mempunyai keteraturan. Ya, pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai pola atau aturan tertentu. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai pola atau aturan tertentu. Yaitu kalau ada bilangan kita jejer, maka di sana nanti bilangan itu mempunyai pola atau mempunyai aturan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda-benda yang disusun menggunakan pola atau aturan tertentu. Baik itu yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta maupun yang disusun oleh manusia. Contohnya, ini adalah daun. Daun, ya, ini ada bunga yang daunnya disusun sedemikian rupa, mempunyai pola sedemikian rupa, ya, mempunyai pola tertentu ini, mempunyai pola. Bawahnya, atasnya, semakin ke atas, ya, mempunyai pola, ya, sehingga akan kelihatan lebih bagus atau lebih cantik. Ya, karena apa? Karena daun ini mempunyai keteraturan, mempunyai pola. Ini bunga juga, ya. Bunga ini punya pola, punya keteraturan. Nah, ini juga, ini adalah bunga yang mempunyai pola. Bawah dijejer, punya pola, ya, punya pola. Ini adalah benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai pola tertentu. Nah, sekarang kita lihat benda-benda yang kita susun, kita punya yang punya pola tertentu. Nah, ini benda atau bola, paling kecil, agak besar, paling besar. Paling kecil, agak besar, paling besar, dan seterusnya. Kalau andaikan kalian diminta untuk mengisi atau meletakkan bola karena ada yang kurang, misalkan di sini ini bola mana yang ditempatkan di sini kira-kira, ya, maka kalian bisa melihat keteraturan dari ini.
keteraturan daripada menyusun bola ini. Di sini bola yang mana ini? Ya kan? Ini contoh daripada benda yang disusun punya menggunakan pola atau menggunakan aturan. Ya, menyusunnya kecil, agak besar, paling besar, kecil, agak besar, paling besar. Ini berarti yang paling kecil, agak besar, paling besar, ya kan? Maka kita bisa menempatkan ini bola yang mana yang kita tempatkan di sini. Karena ini disusun menggunakan pola atau aturan. Contoh yang ketiga. Nah, ini juga. Ini benda-benda yang kita susun menggunakan pola atau aturan. Nah, di sini ini tabung yang mana kira-kira yang kita tempatkan di sini? Ya, di sini tabung yang mana? Tentunya kita dapat melihat keteraturan. Biru, merah, kuning. Ya. Berarti di sini biru. Nah, setelah biru apa? Merah berarti di sini. Merah, kuning, biru. Merah. Di sini apa? Kuning lagi. Ya kan? Kita dapat melanjutkan apabila benda-benda itu disusun secara teratur. Maka kita dapat melengkapi. Ya. Kita dapat melengkapi. Ini tabung yang mana? Berarti setelah biru berarti merah. Ini yang mana? Tabung yang mana? Setelah merah berarti yang kuning, ya kan? Terus ini penomoran rumah. Penomoran rumah biasanya juga menggunakan pola tertentu. Misalkan ini ada jalan. Ya. Ini yang di atas jalan, ini yang di bawah jalan. Coba kalian perhatikan cara penomoran penomoran rumah. Yang di atas jalan ini adalah penomoran rumah menggunakan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Setelah 19 berapa kira-kira nanti di sini? Ya kan? Kalian pasti dapat menentukan. Demikian pula yang ini. Yang di bawah jalan ini menggunakan bilangan genap. Setelah 20 berapa kira-kira di sini? Ini namanya keteraturan. Ya. Jadi benda-benda yang kita susun menggunakan aturan tertentu. Sekarang kita lanjutkan, yaitu kita masuk ke pembelajaran matematika. Di dalam pembelajaran matematika, benda-benda tersebut di atas benda-benda yang disusun menggunakan pola atau aturan tertentu. Kita telah mempelajari bilangan yang disusun menggunakan pola tertentu juga. Ya. Pada waktu di SD, pada waktu di kelas 7 kemarin, saya yakin kalian sudah diajari bilangan-bilangan yang disusun menggunakan aturan tertentu. Mungkin kalian belum, pada saat itu belum tahu, tetapi kita sudah sering mempelajari bilangan-bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Contohnya, pola bilangan asli. Ya. Kalau kalian diminta untuk menyebutkan bilangan asli, pasti kalian langsung tahu. Ya, karena apa? Karena bilangan asli punya pola. Polanya bagaimana? Bilangan asli punya pola. Bilangan pertama berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 berapa? Saya yakin pasti tahu. Karena bilangan asli punya pola tertentu. Polanya bagaimana? Bilangan pertama 1, bilangan berikutnya ditambah 1. 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 1, 6, tambah 1, 7. Setelah 7, 8. Setelah 8, 9. Dan seterusnya. Ini pola bilangan.
kita jajar bilangan ini tidak sembarangan, punya aturan, punya pola. Polanya bagaimana? Polanya bilangan pertama 1, bilangan berikutnya bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Ya. Pola bilangan asli adalah pola bilangan pertama 1, bilangan berikutnya bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Ini salah satu pola bilangan. Yang kedua ada pola bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Pola bilangan genap yang pertama adalah 2. Ya. Setelah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Setelah 10, saya yakin kalian pasti tahu. Setelah 10 berapa? Pola bilangan genap. Karena polanya ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Ya kan? Berarti setelah 10 berapa? 12. Setelah 12, 14. Setelah 14, 16, dan seterusnya. Itu pola bilangan genap. Ya. Terus ada lagi, ya, selain pola bilangan asli dan pola bilangan genap, masih ada pola-pola yang lain, yaitu pola-pola bilangan yang lain, contohnya pola bilangan ganjil. Ya. Biasanya pola bilangan disusun menggunakan benda-benda. Ya, disusun menggunakan benda-benda. Pola bilangan ganjil. Yang pertama kita gambarkan dengan lingkaran 1. Yang kedua berarti dengan lingkaran 3. Terus lingkaran 5. Lingkaran 6, 7. Terus lingkaran 9. Di sini kalau kalian lihat polanya, pola dari gambarnya, pertama 1. Ya. Terus 1, 3. 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Sini berarti 5, 6. Berarti di sini berapa nanti? Berarti 11 dan seterusnya. Pola bilangan ganjil. Ya. Kalau kita gambarkan dengan menggunakan gambar seperti ini. Ini kita lambangkan dengan sebuah lingkaran, ya, lingkaran-lingkaran. Pertama 1, 3, 5, 7, 9. Polanya gimana? Polanya bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, dan seterusnya. Ya. Pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil, bilangan pertama 1, dan bilangan berikutnya diperoleh dengan menambah 2 pada bilangan sebelumnya. Kemudian ada namanya pola bilangan kuadrat atau persegi. Ya. Kita tahu bilangan kuadrat atau bilangan persegi itu bilangan yang berpangkat 2. Kalau kita gambarkan, yang pertama adalah 1. Ini sama saja kalau kita lihat dari bawah 1, dari samping 1 berarti 1 kali 1 berarti 1. Yang kedua 4. Kalau kita lihat dari bawah 2, dari samping 2, 2 kali 2 berarti 4. Ya. Yang ketiga, bilangan kuadrat yang ketiga berarti 1 kali 1, 2 kali 2 berarti sini 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 berarti 25. Setelah 25 berapa? 36. Pola bilangan kuadrat. Setelah 36, 49. 7 kali 7, ya. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7, dan seterusnya. Pola bilangan persegi atau pola bilangan kuadrat. Ya,
pola bilangan kuadrat atau pola bilangan persegi asal-usulnya dari mana? Ini satu, satu dari mana? Satu kali satu. Ini artinya dilihat dari bawah satu, dari samping satu. Di sini dari bawah dua, dari samping dua, dan seterusnya. Pola bilangan kuadrat atau pola bilangan persegi. Terus pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Pola yang pertama satu, kedua 3, membentuk segitiga. Yang ketiga 6, pola bilangan segitiga, membentuk segitiga, berarti 1 naik, ini bawahnya 2, naik lagi, tambah 3, berarti setelah ini bawahnya 4, ya kan? Berarti tambah 4. Terus tambah 4, bawahnya lagi nanti ditambah 5 menjadi pola bilangan berikutnya. Pola bilangan segitiga kalau kita lihat berarti pola bilangan pertama ada 1, terus ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Berarti setelah 15 tambah 6, berarti 21. Ya. Setelah 21 berapa? Ya, tambah 6 tambah 7, berarti 28 dan seterusnya. Ini pola bilangan segitiga. Ya, polanya bagaimana ini? Tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, dan seterusnya. Ini pola bilangan segitiga. Yuk lihat polanya, jangan sampai keliru. Terus pola bilangan persegi panjang. Pola pertama adalah 2 persegi panjang. Berarti kalau kita lihat dari bawah itu 2, kalau kita lihat dari samping kan 1. Berarti 2 kali 1. Terus 3 kali 2. 3 kali 2. Pola persegi panjang. Terus 4 kali 3. Terus berapa? 4 kali 5. 3 kali 4, 4 kali 3 berarti 5 kali 4 dan seterusnya. Setelah 20 berapa polanya? Pola bilangan persegi panjang kalau kita lihat polanya adalah berapa ini? Ini dari mana? 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, ini berarti 5 kali 6, berarti 30. Ya. Ini berapa? 5 kali 6. 5 kali 6 berarti 6 kali 7 dan seterusnya. Ini pola bilangan persegi panjang. Polanya dilihat ya. Polanya. Atau kita lihat pola di sini aja. Tambah berapa? 4, tambah 6, tambah 8. Ya. Berarti penambahnya bertambah 22. Ini berarti tambah 4, tambah 6, tambah 8, bertambah 8, tambah 10, 30, terus tambah 12, berarti 42, dan seterusnya. Seperti itu juga bisa. Itu lihat polanya. Kemudian pola bilangan Fibonacci. Ini adalah orang yang menemukan, itu orang yang bernama Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci punya ciri khas. Pola bilangan Fibonacci itu punya ciri khas. Bilangan pertama dan kedua ini bisa kembar, bisa tidak. Ya. Tapi selalu dimulai dari 2 bilangan pertama ini, bilangan Fibonacci. Terus selanjutnya bilangan ketiga tinggal dilihat dari 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3.
2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. Berarti di sini berapa? Di sini berarti 13 tambah 21, berarti 34. Setelah 34 berapa? 21 tambah 34, berarti 55. Dan seterusnya. Pola bilangan Fibonacci punya ciri khusus. Kalau kita lihat dari susunannya, pola bilangan Fibonacci adalah bilangan berikutnya diperoleh dari dua bilangan sebelumnya yang berurutan dijumlahkan. Jadi, ya, yang kita gunakan dua bilangan paling awal menjadi patokan. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3, dan seterusnya. Contoh lain pola bilangan Fibonacci. Depan ini bisa kembar, bisa tidak. Ya, bisa kembar, bisa tidak. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. Ini berarti 34, terus 55. 5 tambah 7, 12. 7 tambah 12, 19. Berarti setelah 31 berapa? 39, 19 tambah 31 berarti 50. Di sini berarti 81. 2 tambah 2, 4. 6, 10, 16. Di sini berarti 26, 42. Dan seterusnya. Ini pola bilangan Fibonacci namanya. Yuk, pola-pola bilangan tadi coba saya minta untuk diperhatikan. Nanti kalian akan saya berikan susunan bilangan, kemudian kalian diminta untuk melanjutkan. Ya. Di samping susunan bilangan yang mempunyai pola khusus seperti di atas, ada bilangan yang mempunyai pola tertentu, tetapi tidak mempunyai rumus khusus, tidak mempunyai nama khusus. Antara lain, coba setelah 17 berapa? Kita lihat polanya. Harus berpola. 2 ke 7 tambah berapa? 5. Tambah 5. Tambah 5. Oh, polanya bertambah 5. Berarti setelah 17, ya, setelah 17 berapa? Ya, setelah 17 berapa? Berarti setelah 17 adalah 5 tambah 17 berarti 22. Dan seterusnya ya. Kemudian ini polanya bagaimana? 1, 4, 9, 16. Oh, ini adalah pola bilangan persegi. Ini dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti ini 25. Ya kan? Bilangan kuadrat. Ini pola-pola bilangan yang lain juga. Ya, pola bilangan itu ada yang punya nama khusus, ada yang tidak punya nama. Tergantung yang membuat pola bilangannya. Nah, sekarang berikut ini bilangan yang berawal. Ya, berikut ini bilangan yang berawal dari 0. Ini pola bilangan. Ini ada pita. Pita diberi warna merah, putih, merah, putih, merah, putih, dan seterusnya. Ini artinya apa? Ini dapat dilanjutkan sampai panjangnya tak terhingga. Mulai dari 0. Yang dituliskan dalam pita berwarna merah. 0 pada pita berwarna merah. Sedangkan putih seperti ditunjukkan pada gambar, ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita yang diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Polanya. Tentukan warna pita pada pola ke-100. Pada pola yang ke-100, pola pertama merah,
angkanya 0, pola kedua putih, warnanya 1, pola ketiga merah, warnanya bilangnya 2, pola yang keempat putih, angkanya 3, dan seterusnya. Ini pola pertama loh ya, pola pertamanya ini nih, angka 0. Nah, pola yang ke 100 berapa? Kalau kita lihat dengan sesama, berarti yang ditempati untuk pita berwarna merah berarti 0, 2, 4, 6, 8, 10. Berarti selalu bilangan genap. Berarti asal bilangan genap berarti pitanya berwarna merah. Sedangkan yang putih selalu pita berwarna, ya, putih adalah selalu bilangan ganjil. Dengan demikian, yang ditempati pita berwarna merah selalu bilangan genap. Dan 100 adalah bilangan genap. Maka 100 menempati pita berwarna merah misalnya. Ya. Pastinya berwarna merah karena 100 bilangan. Sedangkan 1001 itu bilangan ganjil. Maka pastilah 1001 menempati pita berwarna putih. Ya, pita berwarna putih. Terus berikutnya, yang ketiga. Ya, berikutnya nih. Berikut ini ya, strip dengan 3 warna, merah, putih, biru. Ini juga pita. Pitanya tapi 3 warna. Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan seseorang menyebutkan bilangan 2345, dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Yang ditempati oleh bilangan 2345 itu pita berwarna apa? Ya. 0 itu pita berwarna merah, 1 itu pita berwarna putih, 2 pita berwarna biru, dan seterusnya. Nah, dilanjutkan terus sampai di otak keringga, bilangan 2345 itu pita berwarna apa? Dilihat ini. Ini mempunyai pola. Ya. Merah, putih, biru. Berulang lagi. Merah, putih, biru. Berarti berulangnya itu 3. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Berarti di sini berulang 3-3. Berarti loncat 3-3 atau punya kelipatan 3. Sehingga untuk menentukannya adalah pita berwarna merah itu selalu mempunyai pola yang menempati 0, 3, 6, dan seterusnya. Ini pita berwarna merah berarti 0, 3, 6, dan seterusnya. Ini bertambah 3 atau punya kelipatan 3. Warna putih 1, 4, 7, 10. Pola juga mempunyai pola, ya, pola bertambah 3 atau punya kelipatan 3 juga. Ini juga punya kelipatan 3 yang berwarna biru yaitu 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Berarti punya kelipatan 3. Maka bilangan 2 untuk menentukan bilangan berapa tadi? Bilangan 2345 itu pita berwarna apa? Tinggal dibagi dengan kelipatannya. Berarti 2345 dibagi 3. Yaitu hasilnya 781 punya sisa. Sisa 2. Ini dibagi 3, ketemunya ini sisa 2. Sisanya 2. Sisanya 2. Nah, di sini sisa 2. Berarti kalau tidak punya sisa, berarti itu sama saja dengan yang ditempati biru ini.
Ya. Kalau yang punya sisa 1 berarti 3. Ya, kan merah ini. Merah, putih, biru. Berarti kalau dibagi 3 kan berarti ini. Habis. Berarti kalau tidak punya sisa berarti ini. Berarti biru. Kalau punya sisa 1 berarti yang merah. Kalau punya sisa 2 berarti yang putih. Nah, ini yang punya sisa berapa tadi? Nah, punya sisa 2. Karena yang apabila dibagi 3 mempunyai sisa 2 adalah warna biru, ya kan? Nah, ini kan sisa 1. Nih. Oh, merah ini ya, merah, merah, putih, biru. Nih, berarti merah, putih, biru, merah, putih, biru. Nah, berarti ini yang kalau nggak punya sisa, itu yang tik ini, yang merah lagi, berarti nggak punya sisa 1, punya sisa 2. Berarti punya sisa 2. Ya, punya sisa 2. Ini di ini 2345 dibagi 3 hasilnya 781 punya sisa 2. Karena apabila dibagi 3 mempunyai sisa 2 adalah biru. Maka bilangan 203. Nah, ini punya sisa 2. Ini kan ini. Punya sisa 0, punya sisa 3, 6, 9. Ini 1, 4, 7, 10. 2, 5, 8. Nah, berarti yang punya sisa 2 berarti berwarna berapa? Berwarna biru. Punya sisa 0 berarti berwarna merah. Punya sisa 1 berarti berwarna putih. Punya sisa 2 berarti berwarna biru. Ya, ini lihat dari ini sisanya. Yang depan ini. Ya. Punya sisa 0 berarti merah. Punya sisa 1 berarti putih. Punya sisa 2 berarti berwarna biru. Terus berikutnya, tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Ada 3 bilangan genap, 3 bilangan genap berurutan. Misalkan 4, 6, 8. Kan urut 3 bilangan genap yang urut. Misalkan 4, 6, 8. 3 bilangan genap itu kalau dijumlah jumlahnya 60. Tapi ini 4, 6, 8 dijumlah berapa? 4, 6, 10 tambah 8 berarti baru 18. Ini jumlahnya harus 60. Loh, ya. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Cara menentukan, kita misalkan. Ya, A itu bilangan genap yang pertama. Misalkan ada A. A siapa? A bilangan genap pertama. Sehingga bilangan genap yang kedua, berarti bilangan genap itu tadi kan loncat 22. Berarti bilangan genap yang kedua berarti A tambah 2. Bilangan genap yang ketiga berarti A tambah 2 tambah 2 lagi berarti A tambah 4. Bilangan genap yang pertama A. Bilangan genap yang kedua A tambah 2. Bilangan genap yang ketiga berarti A tambah 4. Nah, ketiga bilangan genap ini kalau dijumlah jumlahnya harus 60. Berarti A ditambah A plus 2, A ditambah A plus 2, ditambah A plus 4 harus 60. Tinggal kita hitung. A tambah A tambah A berarti 3A. Ditambah 2 tambah 4 berarti 6 sama dengan 60. 3A sama dengan 60 dikurangi 6. 3A sama dengan 54. A sama dengan 54 dibagi 3. A sama dengan 18. Nah, dengan demikian, A itu siapa? Bilangan genap yang pertama. Berarti bilangan genap yang pertama adalah 18. Bilangan genap yang kedua berarti 18 tambah 2, berarti 20. Bilangan genap yang ketiga berarti A tambah 4, berarti 18 tambah 4, berarti 22. Cek. 18 tambah 20 tambah 22 berarti 60.
betul kan? Nah, berarti 3 bilangan genap yang berurutan kalau dijumlahkan hasilnya 60 berarti 18, 20, dan 22. Demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Saya minta diperhatikan, kemudian dibuka buku paketnya untuk dipelajari. Ya, untuk LKS-nya masih di sekolah, belum dibagikan pada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.